Saya selaku MC pada pagi hari ini akan mengambil alih acara Friday Sport Forum yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya. Jaya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Johan Syah Lubis, MPD. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta Bidang Akademik, Bapak Dr. Taufik Rihatno, MPD. Yang terhormat Wakil Dekan 2 FIK UNJ Bidang Keuangan dan Kepegawaian, Ibu Dr. Gigi Marlinda Budiningsih, MPD. Yang terhormat Wakil Dekan 3 FIK UNJ Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Andes Mustara Musa, MPD. Yang kami hormati Bapak Dede Isyarudin selaku narasumber pada Friday Sport Forum pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Friday Sport Forum, Bapak Dr. Albert Aridan Tangkudung, Esos MPD, beserta seluruh jajaran panitia. Dan tak lupa yang kami banggakan dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Friday Sport Forum Season 5 ini yang bertemakan mengenang Eko Widodo. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puspo Nagati Paramita, mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada forum diskusi hari ini. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu, yaitu 1. Peserta wajib menamakan akun Zoom dengan nama lengkap. 2. Host membuka room meeting 30 menit sebelum acara dimulai. 3. Pukul 9, forum dimulai. 4. Peserta yang telah join wajib menyalakan video dan mematikan atau mute mikrofon ketika meeting dimulai. Jika peserta tidak mematikan mikrofon, maka panitia atau host pada Zoom berhak mematikan mikrofon peserta. 5. Peserta dilarang membuat kegaduhan saat kegiatan seminar berlangsung. Jika peserta membuat kegaduhan, maka panitia atau host dalam Zoom berhak mengeluarkan peserta. 6. Pada saat sesi tanya-jawab, akan disediakan satu termin untuk 3 pertanyaan. Apabila waktu masih tersedia, akan dibuka termin selanjutnya. 7. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat setelah pemaparan materi selesai dengan format nama, underscore, instansi, underscore, pertanyaan. 8. Selama pemateri menjawab pertanyaan, peserta harus mematikan mikrofon. 9. Peserta wajib mengikuti kegiatan webinar sampai akhir acara. 10. Apabila ada kesalahan nama pada sertifikat, maka itu bukan tanggung jawab panitia, karena panitia membuat sesuai daftar nama yang diberikan oleh peserta saat mengisi link. Khusus bagaimana meneliti. Baik, selanjutnya ialah saya akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama ialah peserta memasuki Zoom meeting. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga. Yang keempat, laporan dan sambutan-sambutan. Yang kelima, pemaparan materi oleh Bapak Dede Isyarudin. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, penyerahan plakat. Yang kedelapan, foto bersama dan penutup. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Patriot Olahraga. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Belum masuk ya? Oke. Baik, untuk para peserta dimohon untuk berdiri. Indonesia itu bangsa dan tanah air kita. Merdeka, yang ku cinta, Indonesia Raya, berjiwa bangunlah, Indonesia Raya. Merdeka, yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, milikku yang ku cinta, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya ialah laporan dari Bapak Dr. Albert Aridan Tangkudung, SOS MPD selaku Ketua Pelaksana Friday Sport Forum. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selanjutnya ialah laporan dari Bapak Dr. Albert Aridan Tangkudung, SOS MPD selaku Ketua Pelaksana Friday Sport Forum. Waktu dan tempat kami persilakan. Maaf, Bu MC, laporan ketua diambil oleh Pak Dekan, Pak Johansyah Lubis. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Albert Aridan. Baik. Selanjutnya ialah laporan dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Johansyah Lubis, MPD, sekaligus membuka kegiatan Friday Sport Forum pada hari ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati, tadi saya lihat Pak WR3 yang juga sudah hadir, dan mungkin nanti saya minta waktu Pak WR3 untuk ngomong karena beliaulah yang awalnya pencetus kegiatan ini pada waktu beliau masih menjadi Wakil Dekan 3
ya. Izin nanti Pak WR3. Kemudian juga sudah hadir Mas Dede Isharudin, wartawan senior olahraga dan juga sahabatnya Mas Eko, gitu. Kemudian para wakil dekan, dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, Pak Taufik, kemudian Bu Marlinda dan Pak Mustara, juga para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah yang mana kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat di kegiatan Fridays Forum, Sport Forum. Ini suatu kegiatan yang sudah lama, kemudian mulai bangkit lagi. Bahkan rencananya minggu ini sebetulnya kita mengundang Mas Eko gitu, sudah sempat janjian gitu ya. Tapi beliau sudah mendahului kita. Beliau adalah juga sebetulnya dosen tidak tetap di pasca sarjana gitu ya. Kemudian dia juga alumni kita di S3-nya bersama dengan Pak WR3, Pak Abdul Syukur. Hari ini kita akan mendengarkan dari Mas Dede yang juga sahabatnya, juga wartawan senior, dan saya juga berharap mahasiswa nanti tidak hanya akan menjadi guru, tidak menjadi pelatih, mungkin siapa tahu dengan pengalaman keolahragaannya ada yang tertarik menjadi wartawan gitu ya. Ketertarikan ini mungkin bisa memotivasi bahwa profesi wartawan itu juga suatu profesi gitu ya. Jadi peluang itu terbuka gitu. Tentunya dengan harapannya lebih banyak membaca, lebih banyak menulis, sehingga makin tajam, makin analisisnya makin tajam dalam menganalisis kegiatan-kegiatan olahraga. Sebelum dimulai, izin Mbak Puspo sebagai moderator, Pak WR3 monggo mungkin ada yang disampaikan sebelum kita ke Mas Dede nanti. Saya rasa demikian, terima kasih. Pak WR3, monggo. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Jaya. Evika. Jaya. Jaya. J. Luar biasa. Luar biasa. Pada lupa kayaknya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK UNJ, Bapak Profesor Dr. Johansyah Lubis MPD, amin. Para wakil dekan, Pak Taufik Riyatno, Pak Ibu Marlinda dan Pak Mustara, Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, wabil khusus Mas Dede, ini wartawan senior. Terima kasih sudah berkenan hadir, Mas Dede. Saya juga kaget nih, saya dikasih waktu oleh Pak Dekan ya. Jadi saya menyampaikan riwayat singkat ya mengenai berjalannya diskusi olahraga di hari Jumat. Waktu itu almarhum sahabat saya, sangat dekat sekali dengan saya, Mas Eko Widodo. Saya sangat terkejut sekali dapat kabar dari Pak Dekan. Saya ngecek di berbagai media, ternyata betul ya, semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik dan semua amal ibadahnya diterima oleh kuasa dan segala dosanya diampuni dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan kekuatan serta keikhlasan. Bapak Ibu sekalian, mengenai Friday Sport Forum, awalnya saya diskusi itu di lobi Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Mas Eko almarhum, bahwa saya ada rencana ya untuk mengadakan diskusi olahraga di hari Jumat. Sederhana awalnya,
supaya itu sebagai ajangnya sharing para dosen, para guru besar. Awalnya dosen semua dulu pesertanya, sekarang berkembang kepada mahasiswa. Alhamdulillah sudah lebih luas. Nah, sudah berjalan beberapa Jumat, waktu itu saya wakil dekan 3, belum ada panitia seperti sekarang, dekan. Saya modal SMS, belum ada ya, akhirnya saya minta masukan kepada sahabat saya, ini baiknya namanya apa nih, gitu kan. Awalnya diskusi olahraga di hari Jumat. Nah, ya sudah dibahasa Inggriskan saja gitu, Mas Eko. Itu namanya Friday Sport Forum. Dan alhamdulillah melalui dukungan bantuan beliau, ini sempat booming, Pak Dede, Mas Dede, sempat booming, sempat nasional. Terima kasih waktu itu di tablet bola juga kita dimuat dan menjadi iri. Itu setelah, mohon maaf, setelah saya jadi dekan jadi besar itu, sempat besar dan di launching oleh Pak Profesor Bejo Suyanto waktu beliau rektor, mengundang deputi dari Kemenpora, deputi gubernur, mengundang dari KONI juga hadir dan besar, keluarlah di majalah ya, di tablet bola dan menjadi iri para dekan waktu itu. Kok Pak Syukur bisa? Ya bisa, siapapun bisa, yang penting ada keseriusan. Nah, di awal tahun ya, saya diminta bicara oleh Pak Dekan dan Mas Albert mengisi ya untuk menghidupkan kembali Friday Sport Forum. Saya sampaikan di saat saya bicara waktu itu mengenai nomenklatur Fakultas Ilmu Olahraga dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya sampaikan bahwa Friday Sport Forum harus dilanjutkan, harus dibesarkan, dan ini adalah rintisan saya waktu itu, saya wakil dekan 3, terus Mas Eko, dan dibantu dengan Pak Mustara waktu itu. Jadi sebelum saya dekan, Mas Dede nih, wakil dekan 3 waktu itu, ya tadi modal SMS, konsumsinya juga urunan, ada yang nyumbang dari Prof. Asmawi, Prof. Firman, dari Prof. Sopyan waktu itu, dari Pak Mustara, dari siapa-siapa aja ya. Jadi belum resmi dari fakultas waktu itu, karena saya masih wakil dekan 3. Dan setelah dekan menjadi besar, sempat hilang, dan sekarang mulai lagi, semoga dibesarkan. Nah, kemudian waktu episode tahun ini yang pertama, mungkin Mas Albert ada tanggalnya ya, saya sempat tercetus dengan Pak Mustara, Pak Dekan, supaya mengundang kembali Mas Eko. Rencananya hari Jumat ini. Ya, Qadarullah. Yang Maha Kuasa berkehendak berbeda, ya kembali lagi, ya semoga almarhum di mendapat tempat yang terbaik. Terima kasih Mas Dede hari ini berkenan hadir. Artinya mohon ini dalam rangka mengenang Mas Eko ya. Mas Eko ikut merintis berdirinya Friday Sport Forum. Mungkin itu saja Pak Dekan ya. Saya mohon izin karena jam 10 saya ada Rapimtas membahas masalah SFD, dan satu lagi bahwa Mas Eko setelah doktor sempat menjadi dosen, Mas Dede, teman-teman semua, sempat menjadi dosen tidak tetap di UNJ, mengajar pasca S3. Jadi beliau sempat mengajar S3 di UNJ. Waktu itu asisten Prof. Harsuki. Ya, asisten Prof. Harsuki ya, sempat berjalan, terus di era rektornya masih Pak Jali waktu itu. Dan sudah berjalan menjadi dosen dan sempat hilang beliau, ternyata sakit ya waktu itu jantung, setelah pulih ini menghidap kembali gitu. Jadi saya sempat kehilangan beliau. Jadi beliau dengan saya sangat dekat sekali ya, setiap hari kita belajar sama-sama, beli buku sama-sama, makan di kantin sama-sama, ya diskusi, membuat makalah sama-sama, membesarkan olahraga waktu itu ya sama-sama. Termasuk saya pernah diundang di tanggal 14 Oktober kalau tidak salah, 14 Oktober saya diundang Mas Eko bicara mengenai persiapan 14 September 2014 atau tanggal berapa Oktober 2000. Halo, masih terdengar suara saya? Masih. Nah,
14 Oktober 2014. Saya tanggalnya agak lupa, yang waktu itu selesai Asian Games ya di tahun 2014, saya diminta bicara Mas Eko mengenai menyongsong ya, evaluasi dan menyongsong Asian Games 2018. Waktu itu di tablet bola, saya sebagai salah satu pembicara dengan Pak Erick Thohir dan Pak Nusron Wahid, dan saya menyampaikan mengenai kesiapan Indonesia di tahun Asian Games tahun 2018. Dan waktu itu saya juga mengusulkan selain pendanaan, sarana prasarana, SDM, termasuk juga mengusulkan cabang-cabang olahraga yang strategis potensial untuk Indonesia mendulang medali emas di Asian Games 2018. Dan saya juga mengusulkan waktu itu pencaksilat supaya diusulkan di Asian Games. Alhamdulillah terjadi, dan di pencaksilat menghasilkan 14 medali emas. Itu juga berkat Mas Eko. Ya, Mas Eko mengundang saya di forum yang besar. Saya kira forumnya kecil, ternyata forumnya besar sekali, yang membuat saya kaget. Karena di sana banyak tokoh-tokoh nasional. Itulah gerakannya Mas Eko luar biasa ya. Untuk menggelorakan olahraga itu luar biasa, dan beliau sangat piawai sekali ya, baik di dalam perkuliahan maupun di dalam keseharian beliau. Beliau adalah sahabat saya yang baik sekali. Mohon maaf saya agak sulit menyampaikannya. Mungkin cukup sekian ya. Saya mohon maaf nggak bisa menyampaikan semua tentang kebaikan Mas Eko. Nanti mungkin Mas Dede bisa menyampaikan, karena Mas Dede juga saya dengar ada sangat dekat sekali dengan Mas Eko ya, almarhum Mas Eko. Jadi kembali lagi, PD Sport Forum ini juga jasa beliau menggelorakan fakultas olahraga, terus saya memberikan kesempatan di forum besar untuk diskusi dalam rangka kesiapan Asian Games 2018. Dan Asian Games 2018 alhamdulillah ya, Indonesia sukses besar. Mungkin demikian Pak Dekan, para wakil dekan, Kaprodi, dosen, mahasiswa, dan wabil khusus Pak Dede. Ini yang dapat saya sampaikan sekilas saja ya, riwayat Friday Sport Forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak WR3. Mudah-mudahan ini saya berpesan juga untuk dosen-dosen muda. Jadi artinya ini forum yang cukup baik mengasah dosen muda, para ide-ide gagasan tentang keolahragaan, baik itu siapa saja boleh bicara. Kita mengundang, bahkan dari luar pun kita mengundang, supaya atmosfer tentang kegiatan akademik Kampus Merdeka, bagaimana berdiskusi tentang membangun olahraga, itu terus. Jadi artinya saya berpesan ini jangan sampai hilang lagi gitu ya. Saya titip buat Mas Albert, tetap kegiatan ini apapun kita jalankan terus ya, supaya mungkin ada hal-hal yang baru, ide-ide baru, baik itu siapa saja, dosen muda, dosen senior, profesor, bahkan dari luar pun boleh bisa menyampaikan di forum ini. Termasuk mahasiswa pun jika punya gagasan tentang konsep pembinaan usia dini, konsep tentang apa, boleh di sini kita berdiskusi. Demikian Mas Albert, moderator, kita langsung saja waktunya biar banyak bisa berdiskusi. Monggo kami persilakan. Pak Dekan izin nanti jam 10 kurang 10 saya izin karena ruang rapatnya di Sapai, saya harus jalan ke sana. Siap. Saya sebentar. Juga. Kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Abdul Syukur MSI dan Bapak Dr. Johansyah Lubis MPD atas sambutannya serta telah berkenan membuka kegiatan webinar Friday Sport Forum pagi hari ini. Baik, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Dede Isyarudin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup didengar. Terima kasih juga Pak Dekan, Pak Johansyah Lubis, Pak Wakil Rektor, Pak Abdul Syukur, dan kemudian Pak beberapa teman-teman dari mahasiswa, kepala prodi, dan wakil dari dekan. Kebetulan ini kalau
lihat UNJ, sebenarnya saya hubungan dengan UNJ deket-deket jauh gitu ya, karena beberapa orang yang terlibat di olahraga juga aktif di yang di UNJ itu aktif di olahraga, seperti Pak Johansa saya kenal banyak dari pencaksilat, Pak Mustara juga di atletik, kemudian juga Pak Mulyana, juga Pak Harsuki apalagi, Pak Abdul Syukur juga saya kenal lewat, karena sering sekali di-mention sama Mas Eko setiap kali kalau kita saya berdiskusi dengan Mas Eko di waktu zamannya di tabloid bola. Jadi tadi ketika Pak Abdul Syukur mengucapkan beberapa nama gitu ya, beberapa nama saya langsung memori saya tuh langsung balik lagi. Oh ini teman-teman yang dulu sering di mention sama Mas Eko dan kemudian sering bertemu lah di beberapa kesempatan gitu ya. Ya bicara tentang Mas Eko, boleh dibilang kalau saya kalau bisa mengkonklusikannya dulu di awal, sebenarnya saya harapkan bisa menjadi salah satu teknokrat olahraga kita lah. Karena terus terang kalau zaman saya ngeliput di bola itu, di bola saya makin lama saya kekurangan narasumber yang bagus untuk olahraga. Ya kita dulu mungkin zamannya Pak Sri Sudono Sumarto, Pak Harsuki udah makin menua, dengan dulu zamannya Pak Siregar juga makin menua, sudah pergi gitu ya. Saya melihat Mas Eko sebenarnya cocok untuk menjadi seorang teknokrat olahraga dengan pemikiran dan kemudian praktisi dalam arti dia juga pemain basket, dia tahu tentang bagaimana ilmu tentang gerak, tentang nutrisi, tentang sport science, dan kemudian juga dia bisa menuliskannya dengan bagus ya, dengan baik, dan kemudian dia referensi yang dia sering baca, dia sering jadikan dasar untuk menulis segala macam, itu juga jauh melebihi dari apa yang kami yang ada di tablet bola. Jadi saya terus terang di bola boleh dibilang masuknya bareng sama Mas Eko, karena memang saya jadi wartawan di tahun 92, saya waktu itu di majalah Jakarta, tapi majalahnya juga sudah tutup di tahun 99 ya, ketika habis krisis. Saya 94 pindah ke bola karena waktu itu bola ada rencana ingin membuat majalah terbitan tentang raket. Nah, pada tahun 94 itulah bola itu baru saja ditinggal beberapa kawan, berapa grup lah, berapa orang, sekitar 6 orang yang pindah untuk mendirikan Media Go. Jadi karena kekurangan orang-orang yang kebetulan pada saat itu kemudian termasuk inti dari bola, datanglah sekelompok generasi baru. Di situ ada almarhum Eko Widodo, ada Arief Kurniawan yang pernah jadi Red Pel bola, kemudian ada Dedi Rinaldi, ada Arif Natakusuma. Nah, grup baru ini yang memang memberikan darah-darah segar lah ya, darah-darah segar di bola, dalam arti karena masih muda, masih bernas, dengan antusiasmenya mereka kuat tentang olahraga, terutama ada di sepak bola, ada di otomotif, dan terutama kita ngomong tentang Mas Eko sendiri, memang dia fokus sekali di olahraga basket. Dia memang sejak awal dia memang kecintaan dia, kemudian memang dia pemain ya, walaupun memang tingginya tidak cocok lah untuk pemain basket, tapi dia punya spesialis sebagai three pointers. Jadi dia selalu berada di sisi kiri atau kanan dari ring, di luar dari area 3 points, dan dia selalu shoot dari sisi-sisi situ ketika kami sedang, kalau misalnya kami bertanding di Liga Media atau di kompetisi di Kompas. Jadi dan piawai dalam memasukkan 3 points sehingga jadi andalan tim, dan bermain minitnya juga sangat banyak, dan berkat dia dan juga waktu itu ada satu wartawan yang memang punya skill yang bagus dengan tinggi yang sangat ideal ya, Bariman Nembu. Kita tabloid bola sekali-sekali ya dalam sejarah pernah menjadi juara Liga Basket antar media, itu ya berkat jasanya ya, walaupun memang collect teams gitu, tapi memang ada 3 pointers, ada pemain yang tinggi yang bagus, dan saya waktu itu juga ikut main sih, walaupun memang nyetak hanya 2 poin, tapi membuat itu sekali-sekali ya
tablet bola bisa menjadi juara di Liga Media. Nah, bicara Mas Eko sendiri, saya melihat seperti tadi, dasarnya memang dia eager terhadap ilmu itu sangat besar. Dia ilmu sangat besar, kemampuan tadi juga dimention sama Pak Johansa bahwa, dan juga Pak Abdul Syukur, bahwa kesukaan dia untuk membaca, terutama berkaitan sama buku-buku olahraga. Memang buku-buku olahraga di Indonesia sendiri memang nggak begitu banyak. Ya mungkin ini jadi tantangan juga bagi kawan-kawan di UNJ untuk memproduksi buku-buku olahraga yang punya kajian-kajian lebih ilmu lah ya, karena dia banyak membaca buku-buku yang memang kebetulan diterbitkan di luar. Kalau sekarang mungkin lebih banyak buku-buku lewat internet ya, sehingga kita bisa membelinya lewat buku-buku digital. Tapi waktu itu dia setiap kalau ke luar negeri, ketika ada penugasan keluar segala macam, dia selalu pulang selain membawa titipan teman-teman yang macam-macam ya, majalah segala macam atau macam-macam lah, atau biasanya di sini kan barang-barang yang duty free agak susah, dia selalu membawa buku-buku olahraga yang dia selalu tunjukkan ke saya nih. Dia memanggil saya selalu Pak Kurus. Kenapa? Karena waktu itu badan saya memang tidak sekecil sekarang gitu, Pak. Badan saya dulu sampai 115 kilo gitu. Saya selalu memanggil saya Pak Kurus. Nih Pak Kurus, gue baru beli buku ini. Saya baru beli buku ini. Dia bilang, gue baru beli buku ini. Ini buku bagus. Ini buku tentang cerita tentang anatomi, cerita tentang bagaimana sebuah kota membangun sebuah negara atau sebuah kota membangun kotanya lewat olahraga segala macam, dan banyak hal lah. Makanya dari itu saya kadang sempat juga meminjam buku-buku itu, cuman ada beberapa yang memang saya pakai, cuman memang bukunya terlalu banyak untuk saya pinjam satu persatu, dan memang lebih banyak buku umum secara olahraga dan terutama tentang basket lah. Dan maka dari itu makanya kita anggap di bola itu salah satu wartawan yang sangat rajin lah membaca buku. Makanya sempat dia dalam karirnya di tabloid bola, dia sempat diserahkan tanggung jawab menjadi, selain karir di bidang redaksiannya sebagai redaktur atau koordinator liputan, dia sempat menjadi manajer PINO, Pusat Informasi Olahraga, karena memang referensi yang dia kuasai, dan dia termasuk salah satu wartawan yang memang di bola itu ada satu sudut, kalau mungkin bapak-bapak teman-teman pernah ke tabloid bola, saya yang sekarang sudah menjadi dinosaurus, saya anggap sih seperti dinosaurus ya, karena kita kalau pengen melihat bola itu kita mesti pergi ke perpustakaan dan melihat lembarannya. Dulu kalau kita ke kantor bola, kita akan melihat satu sudut di bola itu ada perpustakaan, dan dia termasuk wartawan yang sangat rajin untuk mengunjungi perpustakaan. Jadi itulah yang bisa kalau saya melihat teman sahabat saya Mas Eko dalam kesehariannya sebagai wartawan. Maka dari itu dia termasuk wartawan yang sangat peduli pada pendidikan. Maka dari itu setelah dia lulus dari IPB itu bukan Institut Pertanian Bogor ya, tapi Institut Publisistik Bogor, karena dia menjadi wartawan. Karena banyak kalau nggak salah orang lulusan dari IPB itu malah jadi wartawan. Dia terus kemudian melanjutkan studi S2-nya di Mustopo, dan kemudian terakhir dia mengambil gelar S3-nya di UNJ. Saya memang boleh dibilang dia punya julukan juga di beberapa kali di kawan-kawan di bola itu sebagai doktor atau profesor gitu lah, karena memang kegemarannya pada membaca, kegemarannya untuk menggali ilmu, dan kegemarannya untuk mengkombinasikan apa yang dia baca tentang buku-buku olahraga untuk kemudian digabungkannya dalam tulisan. Makanya tulisan-tulisan dia, terutama berkaitan sama basket atau perkembangan olahraga, saya anggap tulisan yang sangat kaya, bernas gitu ya. Karena dia selalu mampu mengkombinasikan apa pengalaman yang dia lihat
dilihat dan kemudian dia gabungkan dengan referensi yang dia baca. Makanya dan saya memang sangat salut sama almarhum ketika memang dia, mungkin Pak Abdul Syukur atau Pak Johansa tahu benar ceritanya bagaimana dia susah payah untuk mencari disertasinya untuk S3-nya karena dia harus pulang pergi ya ke Malaysia karena dia membuat suatu studi perbandingan ya antara kebijakan olahraga dalam pembangunan olahraga di Indonesia, jadi mengkomparatifkan dengan Malaysia. Kenapa Malaysia gitu ya? Karena memang Malaysia itu sebenarnya dulu niru Indonesia gitu dalam membangun kompleks olahraga yang membangun ragunannya di Malaysia sana. Cuman dalam perjalanannya kenapa mereka lebih hebat gitu dengan lewat Bukit Jalilnya ketimbang Ragunan kita gitu. Jadi memang itu hal-hal yang memang kemudian dia jadi kajian dan kemudian dia baca banyak buku dan sering berdiskusi kita. Cuman memang makanya saya juga sangat menyayangkan, mungkin nanti juga bisa ditanya gitu ya, mungkin bisa dijawab juga sama Pak Syukur atau Pak Johansa. Kenapa yang terlepas dari di beliau ada satu sakit jantungnya gitu ya. Kenapa dia nggak bertahan lama gitu sebagai dosen di UNJ gitu, karena saya berpikir saya sempat meminta kepada dia ketika saya masa menjadi wartawan memang ada periodenya gitu Pak ya, sekitar 20 tahun itu saya pikir itu masa yang cukup sebagai seorang wartawan, tapi antusiasme seorang Eko Widodo terhadap dunia wartawan, dunia tulis menulis, dunia yang membuatnya memang mengawali dia sehingga akhirnya dia bisa tercapai keinginannya dia untuk pergi ke luar untuk pergi ke luar negeri dan bertemu dengan Kobe Bryant, bertemu dengan beberapa atlet dunia, itu sepertinya memang susah dia hilangkan gitu, sehingga akhirnya dia masih aktif ketika udah di usia mendekati 50 untuk terjun ke lapangan dan kemudian apalagi bekerja di sebuah media yang tuntutannya sekarang ini kan memang beda sama ketika waktu awal-awal dulu ya. Kemudian kalau dulu mungkin kita belum ada zamannya internet yang terlalu cepat dengan media sosial yang berita-berita yang diupload setiap menit gitu ya. Dan orang masih mengandalkan bacaan. Dulu kita mungkin agak terlalu bisa lebih ringan menulisnya gitu, lebih santai gitu ya. Tapi dengan tuntutan sekarang memang tuntutan media yang harus informasi yang harus update, informasi yang harus cepat, membuat tuntutan sebagai seorang pekerja wartawan itu harus tinggi, apalagi untuk seorang perfeksionis seperti Mas Eko, sehingga akhirnya memang dia harus terjun ke lapangan. Dan saya ingat ketika dia aktif di Sport Channel Indonesia, di mana tuntutannya itu bukan hanya tulisan tapi gambar. Saya melihat dia ketika turun ke lapangan itu memang sangat total ya. Dia membuat ransel dengan ada kamera, ada video, dan kemudian dia harus mereport, dia harus membuat ulasan, dan nanti pulangnya dia harus mengedit untuk kemudian ditayangkan di Sport Channel Indonesia. Saya pikir saya pun kalau bekerja untuk seperti itu karena mungkin kemampuan saya juga mungkin tidak akan sanggup untuk bekerja seperti itu karena memang pertama berat dan kemudian tuntutannya juga harus cepat. Makanya ketika saya sempat berapa kali mungkin beberapa dosen-dosen di sini juga pernah diundang sama Mas Eko ke Sport Channel TV-nya itu dengan ketika dia bekerja sama dengan Mbak Linda Wahyudi dan Mas Toto Darmaji untuk menjadi narasumber bagaimana kerasnya dia bekerja, ingin sebuah kesempurnaan, ingin bagaimana sebuah ide-ide dia ditelurkan sehingga akhirnya dia bisa muncul ya di Sport Channel. Mungkin teman-teman kayak Mas Johan atau Pak Abdul pernah tahu gimana kerasnya dia bekerja untuk sebuah kesempurnaan. Saya pikir ini yang menjadi yang bisa hal yang saya lihat dari Mas Eko yang bisa jadi inspirasi ya dari bagi-bagi kawan-kawan mahasiswa yang ada sekarang ini. Dan satu hal sih yang sepertinya saya memang lihat dari Mas Eko, ada satu hal yang dia masih dalam tanda kutip penasaran dia ya, kayaknya mission
unfinished business yang belum dia tuntaskan, yaitu berkaitan sama soal disertasinya dia di S2-nya itu tentang sport kids gitu ya. Dia memang berulang kali ketika kami masih di bola, dia selalu berdiskusi sama saya, Pak Kurus, yuk kita bikin media khusus sport kid lah, sport kid gitu lah. Jadi waktu itu, kenapa sport kid? Ya karena memang dimanapun juga, ya ini konsep olahraga, ya, konsep pembinaan olahraga yang coba dia masukkan untuk sebuah, bagaimana dia mencoba mengkombinasikan konsep olahraga untuk dimasukkan dalam sebuah media. Nah, akhirnya tujuannya sih emang ke bisnis ya, artinya bisnis mungkin tujuan akhir ya, tapi ini sebuah proses mengarah ke sana. Jadi semua proses, semua proses itu emang harus dimulai dari bawah. Dan itu untuk mencapai suatu titik tertinggi, artinya lah menjadi seorang olahragawan atau membangkitkan rasa keolahragawan bagi orang-orang Indonesia yang memang kayaknya susah untuk digerakkan, itu ya memang harus dimulai dari kecil. Dan dia coba memasukkan konsep itu dalam bentuk media. Karena memang di kita sendiri, orang ketika itu berpikir tabloid bola orang sudah baca. Dan memang waktu itu prinsipnya berdiskusi sama saya, oke deh kok, bagaimana kita mencoba membuat pembaca-pembaca baru ya. Karena kalau bola sendiri, kalau kita maintain hanya pembaca-pembaca yang udah umurnya SMP lah ke atas gitu, tanpa kita mendidik lewat bacaan untuk anak-anaknya, mungkin kita nggak akan dapat ketemu pembaca-pembaca bola yang di 5 tahun ke depannya. Dan memang akhirnya ya konsep seperti itu yang memang sempat kita diskusikan tentang bagaimana cara menyampaikannya. Dan kita sempat memunculkan saya Superman lah di tabloid bola, bagaimana cara mengemas ya dengan bahasa-bahasa ringan lah, ala bobo lah, seperti itulah. Olahraga, menyajikan olahraga dengan gaya bobo, gaya majalah anak-anak, supaya anak-anak tuh punya antusias ketika dalam membacanya. Dan bahkan waktu itu sempat juga kita berdiskusi untuk membuat sebuah aktivasi gitu ya. Aktivasi di mana dengan aktivasi itu kita akan mencoba menggait antusiasme. Gini, karena aktivasi, saya ambil contoh ketika itu sudah berdiskusi, karena waktu itu juga ada satu tim ya, kita dengan ada beberapa teman di bola ya, saya sebut beberapa ya, seperti Erli Bahtiar yang memang suka basket dan bulu tangkis, dan kemudian dengan Mas RP yang juga sangat basket gitu, kita sempat membuat aktivasi di mana bagaimana cara berlatih bersama seorang Taufik Hidayat, bagaimana mendribble basket bersama Victor Roring gitu ya. Jadi aktivasi-aktivasi yang memang kita coba combine kegiatannya dengan menarik antusiasme dari anak-anak. Anak-anak tuh kalau diambil contoh bagaimana bermain bola waktu itu, kita bagaimana cara bermain bola dengan Bambang Pamungkas. Ataupun juga ketika itu yang sudah ngetop dengan Kurniawan gitu ya. Sehingga akhirnya dengan anak-anak kalau bermain bola dengan Bintang, bermain latihan berbulu tangkis dengan Taufik Hidayat, ataupun mendribble basket dengan Victor Roring, itu pasti akan ada muncul antusiasme. Dan saya pikir banyak sekali bintang-bintang, apalagi hubungan bola dengan beberapa atlet itu sangat dekat, sehingga kalau misalnya mereka kita undang, kemudian kita datangkan beberapa anak dari sekolah, kemudian kita sifatnya tur keliling ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan kemudian ya kalau sekolah-sekolah yang negeri ya kita mungkin sistemnya bisa sosial ya, tapi kalau bawa ke sekolah-sekolah yang mahal mungkin kita bisa menarik fee dengan mendatangkan sponsor. Ini menjadi sebuah model bisnis yang bagus lah bagi, ketika itu kita berpikirnya model bisnis yang bagus bagi bola sendiri untuk mengembangkan apa yang namanya aktivasi. Karena memang bola sendiri dari segi image itu, dari segi brand itu sudah sangat bagus gitu kan. Orang mengkonotasikan bola dengan sebuah tabloid yang serba ada, serba lengkap, punya coverage yang bagus, didukung oleh wartawan-wartawan yang handal ya. Tapi bagaimana mendekatkan bola
ke bawah, ke anak-anak pembaca-pembaca baru yang mungkin minat bacanya tidak seperti zaman-zaman saya gitu, minat membacanya itu sampai sangat tinggi gitu kan. Minat membacanya itu kurang karena mulai ada gamenya, mulai banyak distraksi dengan banyak game. Nah, kita coba mengkombinasikan dengan aktivasi karena memang coba itu yang karena memang bola yang kita punya adalah brand dan pengalaman bola itu yang coba kita jual lah ke publik, ke pembaca-pembaca muda sehingga akhirnya antusias. Cuman sempat ada beberapa kali datang kegiatan, cuman yaitu bola sendiri akhirnya memang tuntutan manajemen atas untuk kemudian tetap harus mengurus tabloidnya, padahal akhirnya kita tahu bahwa saat ini, hari ini, yaitu yang namanya koran adalah sudah masa lalu. Waktu itu beberapa tahun lalu kita sudah mengatakan bahwa koran akan menjadi masa lalu, yang masa mendatang adalah sebuah aktivasi, sebuah kegiatan. Tapi karena ketika itu manajemen memutuskan kita nggak fokus lagi ke aktivasi, kita nggak fokus ke aktivasi, tapi kita fokus kepada koran sebagai backbone kita, ya sudahlah akhirnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya aktivasi untuk mendekatkan bola dengan pembaca-pembaca baru yang di usia-usia muda yang waktu itu jadi idenya Mas Eko soal sport kids itu akhirnya ya berhenti di tengah jalan. Jadi banyak sekali ide-ide dia, kembali lagi banyak sekali ide-ide pemikiran-pemikiran yang sebenarnya waktu itu kalau seandainya kami gitu ya di tim, karena memang boleh dibilang kalau di bola itu ada 3 pembagian gitu ya. Kalau boleh saya sedikit cerita, ada sepak bola internasional, sepak bola nasional, dan kemudian Olimpik. Nah, saya sama beberapa dan Mas Eko almarhum ini ada di Des Olimpik. Des Olimpik itu udah ya tidak menulis, tidak bicara soal tentang sepak bola nasional dan sepak bola internasional karena ada timnya. Nah, di Olimpik inilah kami sering berdiskusi, berkutat, membicarakan ayo bikin kegiatan apa ya yang bisa kita tulis ya, apa yang bisa bikin aktivasi lah. Karena memang ketika kalau nggak salah memang 2013, 2012, 2013 kami udah menyadari ini nggak lama lagi nih tabloid ini akan jadi masa lalu, kertas akan jadi masa lalu gitu ya. Jadi memang ketika itu sama saya, Seko, Mas Erli, dulu beberapa lagi fotografer, RP, Mas Doni, kemudian juga ada Chandra, Muhammad Amin gitu ya sebagai fotografer, dan waktu itu juga mau bikin kegiatan sepeda gitu ya. Udah berpikir buatlah aktivasi-aktivasi yang memang harus kita lakukan supaya brand ini tetap terjaga. Tapi memang ketika itu memang ada keputusan manajemen untuk kembali ke backbone, untuk kembali mengurusi tabloid yang kertas, akhirnya memang kita berhentilah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya aktivasi. Akhir konklusi ya boleh dibilang bicara kehilangan, pasti saya sangat kehilangan karena memang kemarin saya sangat kaget sekali karena beberapa sebulan sebelumnya kalau nggak salah ya, saya juga ditelepon sama Mas Eko karena Mas Eko karena Pak Dekan, Pak Johansa mencari nomor telepon saya yang miss dengan melalui ke Mas Eko. Nah, akhirnya Mas Eko telepon saya. Ketika itu sempat berdiskusi, saya kok lagi sibuk apa gitu. Ya, lagi ngurusin persiapan ngurus-ngurus biasa lah Pak, kurus liputan-liputan, bikin liputan sendiri lah, mau bikin media sendiri lah, tetap sehat lah saya bilang gitu. Nah, habis kemarin mendengar itu kaget sekali, dan saya kalau boleh dibilang buat teman-teman yang mahasiswa, tadi sudah dimention sama Pak Dekan, perbanyak bacalah, perbanyak referensi. Tadi kalau misalnya tadi mau dibalik menjadi wartawan sendiri, memang wartawan olahraga ini dengan kemudian dengan tuntutan informasi media, percepatan informasi ini butuh orang-orang seperti Mas Eko. Mungkin kawan-kawan yang di UNJ bisa meneruskan ya bahwa bagaimana menulis dengan mengcombine referensi apa yang kita lakukan gitu ya,
kemudian mengcombine dengan ilmu-ilmu yang kalian dapat, karena memang itu tadi, kalau bisa meneruskan bahwa pembinaan olahraga gimana pun juga menjadi sebuah proses ya, itu ada mudah proses, dan Mas Eko sendiri sudah merasakan yang hal itu ya, ketika dia bisa mendidik anak pertamanya Cakra itu. Saya bagaimana tahu gimana Eko mendidik Cakra untuk suka pada basket, ditemenin latihan. Saya pikir dia mengenal Cakra memang ketika Cakra sudah kelas SD lah ya. SD kelas, kalau nggak salah kelas 3, kelas 4 SD pertama kali mengenal Cakra. Jadi bagaimana dia mendidik Cakra untuk suka pada basket, dan kemudian ditemenin berlatihan basket, kemudian setelah ditemenin latihan basket, dididik latihan basket, ditemenin, didampingi hingga akhirnya SMA, masuk ke SMA 3, Cakra juga ditemenin kemanapun juga pergi, akhirnya juga bisa gabung ke tim basket SMA 3 dan akhirnya ikut DBL Development Basket League yang dibikin oleh Azrul Ananda, dan kemudian bisa menjadi juara SMA 3. Dia bahkan Eko mendidik Cakra itu bukan hanya mendidik dalam konteks basketnya aja, tapi menjaganya sampai ketika berapa kali dia kadang cerita sama saya, gawat bro, Cakra ankle-nya kena, Cakra ankle-nya sakit gitu ya. Dia bagaimana mengompres Cakra untuk supaya cederanya tidak, dia sekarang mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan bagaimana dia tahu tentang ilmu untuk mengurangi cedera, sehingga akhirnya sama dia di kompres, dan akhirnya Cakranya kayak bisa main lagi. Akhirnya kalau nggak salah di tahun 2012 atau 2013 ya, SMA 3 itu akhirnya bisa juara. Saya melihat ya bagaimana peran dari Eko sendiri yang sudah bisa mempraktekkan apa yang dia dapat, dan kemudian dia mendidik anaknya Cakra ini doyan suka basket, sehingga anaknya bisa menjadi tim inti SMA 3 dan bisa dibawa untuk menjadi juara. Dan itulah yang hal-hal saya pikir dia bisa mempraktekkan lah, dan saya pikir berhasil lah dengan menjadikan Cakra waktu itu pemain basket dan bisa membawa tim SMA 3 menjadi juara. Dan saya pikir udah dalam karir dia sebagai wartawan, kemudian sebagai seorang pelajar gitu ya, dalam arti dia seorang yang sangat eager untuk mengejar pendidikan gitu ya, sampai karena dia sangat jarang, nggak ada saya pikir orang, saya nggak tahu di bola sendiri nggak ada yang sampai S3 gitu ya. Dan kemudian dia sebagai orang tua, dia sudah komplit lah saya pikir dalam perjalanan hidupnya, karena dan saya lihat kemarin bagaimana banyak orang sangat kehilangan beliau, almarhum. Saya pikir UNJ pasti akan sangat kehilangan dia, karena memang saya awalnya berharap dia akan menjadi salah satu generasi baru lah, teknokrat olahraga, yang bukan hanya punya pemikiran, kan dia juga praktisi, tapi juga dia juga seorang praktisi karena dia juga pemain basket, dan dia pernah menerapkan ilmu-ilmu yang dia dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari itu, dengan bisa menjadikan anaknya sebagai pemain basket dan menjadi juara ya. Saya pikir sebuah paripurna yang dia bisa lakukan sebagai seorang Eko, dan saya pikir bukan saya saja yang kehilangan atau alma mater tabloid bola yang kehilangan, pasti UNJ kehilangan, karena karena banyak yang bisa kita gali dari dia pemikirannya, termasuk tadi Pak Abdul Syukur katakan bahwa forum ini juga salah satu inisiasi dia, dan dia bicara soal diskusi ya, mungkin nama tengahnya saya bilang bisa seperti itu, karena dia selalu
Eko diskusi Widodo gitu, karena kalau setiap ketemu dia selalu ajak ngobrol, setiap ketemu dia ada something yang dia tunjukkan, baik itu buku, baik itu sebuah pemikiran, baik itu sebuah terobosan-terobosan. Bahkan terakhir sebelum saya tutup ini, dia terakhir sempat memikirkan ya bersama dengan teman-teman dari ex-tabloid bola dan juga komunitas basketnya, dengan Erli Bahtiar, dengan Insen, dengan beberapa teman di komunitas basket wartawan, membuat sebuah kegiatan yang sifatnya charity untuk membantu, itu dia, untuk membantu para pemain basket yang hidupnya mungkin kurang beruntung gitu ya. Karena boleh dibilang dibandingkan sepak bola, walaupun olahraga kedua di Indonesia yang olahraga kedua atau ketiga yang terbaik besar di setelah sepak bola, kehidupan pemain basket gitu, mantan pemain basket tuh kadang sering tidak banyak yang beruntung gitu ya. Nah, dia sempat membuat sebuah charity kemarin dia sudah sempat berhasil membuat charity untuk membantu Triatiana Lokananta, itu pemain basket yang asal Bali, dan kemarin sempat ingin mencari lagi, membuat kegiatan untuk membantu pemain basket yang kurang beruntung. Teman sempat ada kegiatannya, saya mencari donasi, menjual kostum-kostum basket yang akhirnya bisa mencarikan dana, akhirnya bisa membantu pemain basket yang memang hidupnya kurang beruntung. Itu salah satu kegiatan yang memang terakhir dia lakukan, dedikasinya terhadap basket memang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya dia bisa punya pengaruh yang besar, punya penggemar yang banyak, dan juga punya sahabat-sahabat yang sangat luar biasa yang setiap saat bisa dipanggil sama dia untuk diajak diskusi, untuk dimintain tolong. Cuman memang kadang ada satu hal yang memang sering kalau sama Eko, dia kadang memang dia fighter untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ketemu suatu hal yang memang kadang dia nggak cocok, apalagi sifatnya ada banyak politik, Eko kadang memang sering menghindar gitu kan. Dia memang kalau memang dia bicara olahraga, bicara tentang keilmuan, dia akan fight gitu. Tapi kalau udah muncul hal-hal yang sifatnya politik, ya biasalah dalam pertemanan, di institusi atau apapun juga gitu kan, sering ada hal-hal yang politicking gitu lah ya, office politik gitu segala macam. Ya itu Eko sering mengambil pilihan untuk menghindar. Yang sering dulu zaman-zamannya di bola, saya sering berdiskusi sama Eko, udah kok lawan aja gitu ya, tapi enggak lah Pak Kurus, udah biarin aja gitu kan ya. Ya itulah yang sering saya karena berapa kali dia sempat jadi atasan saya gitu kan ya. Waktu itu memang saya cuma koordinator liputan ya. Dia pernah jadi pejabat Repel. Saya waktu itu pernah jadi redaktur di Olimpik, tapi di atasnya saya ada Mas Eko, yaitu sebagai Repel. Nah, Repel kan atas ada Pemret gitu kan. Jadi sering ada politik office yang menyediakan yang kadang kurang cocok ya bagi kita. Ya tadi salah satunya yang tadi saya udah ceritakan terkaitan sama aktivasi bola ya. Saya bilang kejar kok, hadapin gitu. Tapi kok ya sering berpikir udahlah, sudahlah ya itu. Tapi kalau bicara tentang ilmu, bicara tentang hobi, bicara tentang kemampuan dia akan fight. Dia akan berusaha untuk fight, untuk basketnya dia akan fight mati-matian. Tapi memang untuk hal-hal di luar itu mungkin ya itulah sifat baiknya dia akan coba lebih baik dia ngambil, tidak ingin konflik lah untuk hal-hal yang sifatnya politik. Jadi itu saja sih yang mungkin saya bisa bagi ke teman-teman di UNJ, Pak Dekan, Pak Johansa, teman-teman dosen, ke Pak Prodi, Pak Mustara, Pak Asmawi, kalau misalnya ada Pak Firman, ya Pak Abdul Syukur tadi sudah meninggalkan forum ini duluan karena ada kesibukan, dan juga Albert
supaya pesan saya sih ambil yang terbaik dari Mas Eko, yaitu soal eager-nya dia untuk membaca hal-hal referensi yang kuat, sehingga dengan referensi yang kuat, bahkan kalau perlu saya tantang juga membuatlah buku-buku olahraga yang bagus, karena olahraga kita ini butuh orang-orang seperti kalian, orang-orang yang bisa meneruskan seperti almarhum yang punya pemikiran terus untuk membangun olahraga Indonesia, karena sebagai bangsa yang besar gitu dengan jumlah penduduk 273 juta ini, olahraga Indonesia harus jadi lah. Apalagi dalam tahun-tahun ke depan setelah Asian Games ini, Indonesia akan menjadi sorotan terus ya untuk membuat event-event olahraga. Tahun depan aja sudah ada U21, terus kemudian ada PON, terus ada Olimpiade, 2023 kita akan jadi tuan rumah. Sayang ya. Jadi saya agak terharu. Dia pasti sangat ingin sekali itu menjadi panitia atau menjadi bagian ketika Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia Basket 2023. Jadi agak saya terharu. Sayang event sebesar yang pastinya dia sangat inginkan itu hadir gitu ya. Ada di Indonesia gitu. Dia sudah luar, tapi udahlah. Banyak event-event besar yang akan datang ke Indonesia. Kalau kita tidak, apalagi kalau misalnya kita lolos menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, gitu, bahwa olahraga ini sejak Asian Games kemarin, Indonesia bisa mengangkat Indonesia. Gitu. Dan kalian, teman-teman di FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan, bisa ngambil peran yang lebih besar. Entah dalam segala hal, lewat membangun, lewat olahraga dari anak-anak, atau menjadi seorang teknokrat, atau menjadi seorang, tadi seperti sarannya Pak Johansa menjadi wartawan, karena kalian punya background bagus ya, tentang ilmu, sehingga kalian bisa mengcombine, menuliskannya dengan bagus, sehingga akhirnya bisa produktif dalam menghasilkan tulisan-tulisan bagus. Mempertahankan forum Friday Sunday, Friday Sport Forum ini juga sangat bagus supaya bisa jadi hal-hal yang bisa menjadi masa depan kita ke depannya sendiri. Jadi present seperti itu. Semoga tetap semangat, jadikan kalian bagi-bagi mahasiswa baru, jadikan Mas Eko ini inspirasi supaya kalian tetap bisa sangat menyayangi Fakultas Ilmu Keolahragaan ini, karena kedepannya sendiri sejak kita Asian Games kemarin sukses, olahraga akan menjadi salah satu bagian lah, menjadi salah satu bagian penting, bukan hanya di bidang ekonomi saja atau bidang politik atau sosial, jadi bagian penting untuk menjadikan Indonesia maju. Indonesia maju di 2045 ketika kita berusia 100 tahun. Saya pikir itu Mbak Puspa sebagai MC, Pak Johansa sebagai dekan, Mas Arbet sebagai ketua panitia, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede Isyarudin karena sudah memberikan sharing-caring pengalaman almarhum Pak Eko Widodo ini. Walaupun raganya telah tiada, namun kenangan serta karyanya beliau tetap melekat pada kita semua, dan karya tulis beliau tetap abadi, dan kita bisa buat jadikan pelajaran-pelajaran. Nah, untuk selanjutnya, bisa kita buka sharing-caring, atau untuk Pak Mustara bisa menambahkan pendapat, ataupun tambahan-tambahan kepada kita semua. Ya, baik Pak Mustara, dipersilakan. Bisa di-unmute. Panitianya tolong di-unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Dede, terima kasih Kang Dede
atas ulasannya sang sahabat kita. Tahun ini memang tahun kita bersedih. Secara pribadi saya begitu dekat dengan beliau. Betul, beliau adalah orang yang selalu haus dengan diskusi yang sifatnya membangun, progres, dan mensupport kepada lawan bicaranya. Ini yang saya tangkap dari apa yang saya kenal dari seorang Eko Widodo, ya. Kami punya kejuaraan atletik bulanan antar pelajar DKI Jakarta sejak tahun 2007. Itu adalah bagian daripada produk diskusinya beliau, gitu ya. Beliau hebat sekali mendorong kita ketika kita itu keterbatasan bahan, gitu ya. Dan saya sampaikan juga kami menindaklanjuti karena waktu itu kita akan mengajukan menjadi tuan rumah Olympic Games 2032 setelah kita sukses Asian Games. Saya menganggap harus ada gerakan yang real di dalam pengembangan rekrutmen atlet. Jadi kami buat namanya kejuaraan atletik di kampung sejak Januari dan Februari. Ya, sayang bulan Maret kita kena dampak dari COVID-19, jadi kita berhenti sampai sekarang. Namun satu kenyataan pertemuan terakhir 2 bulan yang lalu dengan Mas Eko dalam satu diskusi menjelang pada saat Haornas, kami yakin apa yang disampaikan Kang Dede bahwa dunia olahraga akan mengambil peran penting di dalam konsep ke depan dalam rangka menyatukan bangsa, menyatukan satu kondisi, ya. Kita bisa lihat ketika hari Minggu diawali dari Jakarta tentang Car Free Day, tentang running massal, tentang bersepeda, ini adalah satu potensi sangat luar biasa. Maka dari itu sebetulnya Mas Eko itu ingin sekali mewujudkan satu kerjasama antara dunia jurnalistik olahraga dengan fakultas olahraga. Karena di fakultas olahraga itu ada mahasiswa yang sudah menjadi bintang di dalam dunia olahraga. Tapi ada juga mahasiswa yang sedang berproses menjadi bintang, ya. Dan ini sebetulnya salah satu makanan diskusi antara saya dan Mas Eko. Saya bilang, Mas, kampus kita itu bukan semata-mata dihinggapi oleh mahasiswa yang sudah berprestasi, tapi mahasiswa yang berproses menjadi prestasi. Termasuk dekan kita. Dekan kita adalah mantan juara dunia pencaksilat yang dulunya ya bukan pemain silat gitu loh. Ya, maka dari itu sebetulnya kawan kita bicara Mas Eko ini kita berharap ada hikmah. Mungkin sekarang ada Mas Dede, Kang Dede, terus ada lagi yang lain. Maka dari itu kita kehilangan seorang tokoh Pak Eko Widodo. Sebelumnya kami juga kehilangan orang tua kita adalah Pak Bob Hasan. Makanya kami harus bangkit terus untuk membangkitkan satu itu. Jadi betul Kang Dede, kita kehilangan tapi kita tidak boleh menghapus inspirasi yang sudah ada di seorang Eko Widodo. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Mustara Musa atas masukannya dan pendapatnya. Ngomong-ngomong tentang kenangan-kenangan dari Pak almarhum Pak Eko sendiri, itu pun sendiri kita masih ingat dengan Sport Kids. Nah, Sport Kids itu sendiri mungkin dari kita-kita yang ada di webinar kali ini mungkin bisa yang merealisasikan atau mencanangkan Sport Kids tersebut yang sudah dicanangkan oleh beliau. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuka termin pertama untuk 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau melalui chat. Saya mau nanya nih. Oh ya. Ya, Mr. Albert dipersilakan. Nanya sih sebenarnya lebih sharing juga nih, Pak Dede. Ya,
Silakan Pak Albert. Ya, sekarang saya yang melanjutkan legasinya Pak Eko Widodo. Ya, Dan awal-awal dibangun juga saya baru masuk jadi dosen tetap di UNJ. Jadi tugasnya waktu itu mendampingi Pak Syukur, Pak Mus, dan Pak Eko juga. Jadi banyak ketemu Pak Eko waktu itu. Jadi berapa kali juga Pak Eko jadi pembicara, saya perhatikan memang ya memang jurnalis olahraga murni tuh Pak Dede. Dan banyak ya legacy ini saya lanjutkan karena emang ya dia yang buat media UNJ khususnya Fakultas Ilmu Keolahragaan ada saat itu. Jadi ya tak pernah lupa lah. Memang rencananya juga Eko Widodo jadi salah satu pembicara kita. Cuman ternyata ya takdir bicaranya beda gitu kan. Iya. Ya, apa boleh buat. Dan ini emang sengaja juga saya undang Pak Dede kelas jurnalistik olahraga. Ini ada kelas jurnalistik olahraga di sini yang biasanya tiap minggu hadir dalam Friday Sport Forum. Oke, bagus. Jadi untuk teman-teman mahasiswa juga ya patut dicontoh gitu jiwa jurnalistik, apalagi kalau kalian nanti jalannya menuju jurnalistik, wartawan, itu jiwa-jiwa kayak Pak Dede, Pak Eko itu yang mesti dicontoh. Itu aja sekian dari saya kembalikan ke MC. Makasih banyak Pak Dede ya udah. Sama-sama Bang Albert, sukses terus dengan forum. Emang kebetulan juga saya undang beberapa wartawan Pak Dede dari tabloid bola juga. Cuman ya saya kemarin saya juga kirim di grup Paguyuban Bola untuk saya juga undang teman-teman karena yang bisa share segala macam. Ada yang bisa share tentang Mas Eko segala macam. Jadi tapi saya nggak tahu ada kesibukan mereka kali. Saya berharap forum ini bisa dipertahankan lah karena memang tadi butuhlah teknokrat pemikir baru lah dari kalangan akademisi gitu ya untuk menghidupkan forum-forum karena olahraga itu pasti akan akan masa jayanya bagi Indonesia gitu. Itu juga tadi saya sempat share screen juga ada beberapa foto dari Pak Dekan yang kebetulan saya lihat inisiasinya itu pasti bola benar. Betul. Inisiasinya Pak Eko. Benar. Oke, saya kembalikan ke MC. Makasih Pak Dede sekali lagi. Sama-sama. Ya, sebelumnya mungkin jika ada yang belum ingin bertanya, saya ingin bertanya Pak mengenai Sport Kids. Tadi ketika Bapak menceritakan rancangan yang dibuat oleh almarhum Pak Eko Widodo mengenai Sport Kids, saya jadi kembali mengingat masa kecil saya ketika saya membaca majalah Bobo. Di situ ada satu halaman khusus untuk komik yang dibuat oleh Milo perusahaan susu itu. Nah, itu tuh komiknya itu walaupun cuma satu halaman, tapi dia menceritakan gimana anak kecil yang senang berolahraga. Dan di situ waktu zaman anak-anak kan pasti imajinasinya sangat tinggi ya. Dan kita apa yang diikutin dari komik itu kita ngikutin. Kita bangun pagi, kita minum susu, dan kita olahraga. Seakan-akan kita tuh ada di komik itu. Nah, kira-kira rancangan Sport Kids itu seperti apa ya Pak? Karena seperti buku anak, itu kan dihususkan untuk anak, majalah anak dihususkan untuk anak-anak sendiri. Nah, itu seperti apa ya Pak? Karena yang kita tahu dampak besar bagi anak-anak tuh, anak-anak adalah peniru yang baik. Apalagi jika mereka waktu itu memang yang jadi tesis lah Mas Eko ketika S2-nya di Mustopo itu berbicara tentang Sport Kids, bagaimana membangkitkan sebuah antusiasme lah di anak-anak. Seperti tadi Mbak Puspa bilang, itu anak-anak kan pada saatnya ingin niru dan pada prinsipnya kita ngambil prinsip yang seperti, karena prinsipnya sama seperti yang sering diungkapkan oleh pimpinan Kompas, yaitu Pak Yaakob Utama, bahwa homo ludens, manusia itu pada dasarnya itu makhluk bermain.
Jadi karena makhluk bermain itulah, bahkan kita ini sendiri yang sudah tua, saya seperti yang sudah tua ini udah di 50 tahun itu senang bermain. Ya, bermain tuh ya bermain lah. Dan apalagi anak-anak kecil karena pada dasarnya itu manusia itu adalah homo ludens, suka bermain. Nah, bentuk-bentuk sport kit yang waktu itu yang kita ingin rancang itu adalah bentuk-bentuk permainan anak-anak yang mungkin ketika baik yang tradisional maupun yang modern yang menggunakan alat sehingga mereka ada antusiasme untuk melakukannya itu di rumah. Melakukannya itu dengan teman-temannya, melakukan itu dengan orang tuanya, seperti latihan gerak, latihan ya semacam memang lebih banyak instruksi gitu ya. Tapi memang waktu itu kita lebih banyak instruksi dengan gambar, dengan banyak gambar, tidak banyak tulisan konsepnya, dengan banyak gambar, dengan banyak ilustrasi, dan dengan bahasa-bahasa yang ringan. Dan kemudian dengan kuis-kuis yang memang bisa membuat mereka bisa bergerak, bermain bergerak. Jadi memang waktu itu belum ada, kalau misalnya sekarang ini, ya ketika itu kan kita memang belum ada teknologi, belum seperti inilah penggunaan internet segala macam, sehingga akhirnya kita belum memikirkan bagaimana tampilan secara video, tapi waktu itu sempat berpikirnya ya sering menggelar aktivasi. Tapi kalau sekarang sih saya pikir dengan ada QR code gitulah, sehingga anak-anak ketika ingin mengembangkan media sport kit itu ya, dengan di QR ada di medianya itu selain gerak juga ada contoh QR code sehingga akhirnya bisa di-upload di video sehingga akhirnya muncul gerakan, contoh-contoh gerakan yang bisa membuat antusiasme mereka. Itu saya pikir sekarang masih bisa juga dipertahankan. Dan saya pikir bukan hanya dan bicara kids sport itu kita jangan hanya bicara anak-anak yang normal gitu ya. Maksud saya anak-anak yang kurang beruntung dalam arti dia punya masalah dalam fisik itu juga bisa menjadi sasaran ya, dan sasaran bagi pembaca, peminat kita karena kita punya namanya Special Olympic ya, Special Olympic yang diikuti oleh anak-anak yang memang kurang beruntung, yang anak dengan autis, dengan keterbatasan mental, kan ada Special Olympic. Dan senam bagi anak-anak yang punya kebutuhan khusus, contoh anak-anak dengan kebutuhan khusus itu diperlukanlah bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dan mereka berolahraga, bergerak, karena itu sebuah kebutuhan bagi mereka. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk mengembangkan sport kit, saya pikir mengarahnya kan ke sana. Apalagi dengan sekarang sudah mulai bisa mengemas video dalam bentuk QR code di media itu hanya contoh, dan kemudian ingin tahu lebih jauh tentang geraknya ya di QR code-nya, kemudian dia akan terlihat video tentang bagaimana gerak yang bagus untuk anak-anak. Itu saya pikir akan jadi antusiasme yang baru lah ya. Dan itu tadi jangan berpikir olahraga ini punya anak-anak punya orang-orang yang normal, tapi kita punya Paralimpik, Spesial Olimpik, dan di situ ada juga sebagian masyarakat kita atlet-atlet yang bekas mantan atlet atau atlet-atlet yang Paralimpik atau yang anak-anak berkebutuhan khusus. Saya pikir itu bisa menjadi peluang-peluang baru untuk mengembangkan dunia jurnalis, ilmu-ilmu bagaimana berlatih gerak bagi anak-anak kebutuhan khusus buat anak-anak di UNJ. Jadi waktu itu berpikirnya seperti itu aja sih Mbak Puspa. Jadi harus banyak, ketika itu medianya harus banyak gambar dan instruksi dan konsepnya bermain. Karena itu tadi homo ludens. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede atas jawabannya yang sangat amat seru nih mengenai diskusi pada pagi kali ini. Untuk para peserta, ada yang ingin bertanya, silakan menaruh pertanyaannya di kolom chat. Atau bisa raise hand langsung bertanya, tidak apa. Oke.
Mungkin kalau masih belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya lagi nih Pak. Pertanyaan terakhir. Silakan. Iya, iya. Ngomong-ngomong tentang teknologi, itu kan terus berkembang nih ya Pak. Yang Iya. Bapak bilang tadi, akhirnya dari majalah ke media elektronik. Kira-kira dari transisi media massa seperti itu, apa saja sih Pak kesulitan dan gimana keluar dari kesulitan itu, mendapatkan solusinya, karena kan bukan hanya media massanya saja yang berdampak, tapi wartawannya, penulisnya, dan lain-lainnya. Seperti Ya, itu. baik. Ya sekarang kan ya harus lebih one step ahead lah dibandingin masyarakat pada umumnya. Karena boleh dibilang kalau kita ngomong bicara menulis tentang apa yang sudah banyak diketahui umum, mungkin orang akan gampang meninggalkannya gitu ya. Tapi inovasi-inovasi mencari hal-hal yang detail sendiri dan kemudian kita bisa membuat sebuah liputan-liputan yang bernas yang baru yang selama ini tidak pernah dipikirkan gitu ya, yang nggak pernah dipikirkan, atau mungkin kita bisa mereferensi dari apa yang udah terjadi di luar gitu ya, kemudian yang kayaknya di Indonesia belum booming atau versi baru, itu saya pikir bisa menjadi solusi untuk menjadi membuat sebuah tampilan atau tayangan atau informasi informasi yang jauh akan diminati. Saya pikir ya memang sekarang dunia media sosial segala macam membuat kita wartawan-wartawan itu akan jauh ketinggalan kalau kita memang menampilkan apa yang ada, apalagi dengan citizen journalism segala macam yang sudah ada. Tapi seperti tadi, kalau kita bisa lebih spesifik memilahnya dan kemudian kita bisa lebih detail mencarinya, itu saya pikir bisa menjadi kunci. Saya sambil contoh tadi seperti tadi, bahwa tidak semua harus keluar dari mainstream lah. Kalau mungkin olahraga anak-anak, apalagi olahraga sekarang anak-anak sudah mulai kurang yang dengan game, ya udah mungkin sekarang yang berkembang dengan e-sport segala macam ya mungkin itu akan jadi hal yang baru ya. Tapi tadi ada loh anak-anak yang punya kebutuhan khusus, ada loh ibu-ibu yang pengen anak-anak yang butuh kebutuhan khusus punya olahraga, punya cara bermain atau cara senam yang bagus kok. Ya itulah, cobalah bikin sajian-sajian, liputan-liputan atau metodologi-metodologi yang bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu rumah tangga yang aplikasi buat bahkan bikin aplikasi yang bisa mereka ikuti sehingga mereka bisa melatih anak-anaknya di rumah tanpa harus membawa ke sebuah tempat atau sehingga harusnya bayar mahal segala macam. Saya pikir itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan ke depannya ya bisa juga lebih one step ahead dalam menangkap apa yang akan menjadi tren. Ya, saya pikir itu referensi yang ada di luar tuh bisa menjadi bagus gitu ya. Dan Olimpiade 2020 Tokyo kan mendatang itu kan udah ada beberapa cabang yang baru ya. Cabang-cabang yang baru yang biasanya akan menjadi tren-tren ke depan seperti panjat tebing, kemudian skateboard, yang walaupun skateboard sudah lama gitu, atau surfing segala macam itu menjadi liputan-liputan yang lebih bisa kalian perdalam, apalagi teman-teman punya referensi bagus ya di dalam bidang akademiknya ya, itu bisa menjadi kunci lah untuk membuat sebuah sajian yang bagus. Saya pikir itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dede Syarudin atas jawaban-jawabannya yang sangat seru juga. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik. Kita masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum saya tutup. Untuk semuanya diharapkan membuka videonya ya, membuka kameranya masing-masing.
Oke, baik. Apakah operator sudah siap untuk screenshot? Oke. Ya. Oke, Bang Mufidi sebagai operator bisa diberi aba-aba untuk kita semua. Oke. Siap ya semuanya? 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih karena kita sudah berada di penghujung acara Friday Sport Forum Season 5 pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Isyarudin pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Mustara Musa sebagai Wakil Dekan 3 FIK UNJ yang telah berkenan hadir, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aridan Tangkudung selaku Ketua Pelaksana Friday Sport Forum Season 5 pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Johansyah selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, dan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan hadir untuk meramaikan acara Friday Sport Forum Season 5 pada pagi hari ini. Terima kasih, saya aturkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya selaku MC pada webinar hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama. Terima kasih Pak Mustara, Pak Albert, teman-teman sekalian WNJ, tetap semangat. Ayo majukan olahraga Indonesia. Siap. Terima kasih semua mahasiswa. Ya, Dev ya. Indonesia seperti kita sama-sama ketahui. Pak Selamat, makasih. Sudah menginstruksikan untuk mengevaluasi. Pak Dede, saya lagi olahraga prestasi di Indonesia. Nah ini Kemenpora sudah membuat sebuah desain strategis